Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, alhamdulillah. Dan kita telah dimudahkan oleh Allah selepas sholat fardu dengan berjamaah untuk menyempatkan duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita niat untuk mendengarkan kebaikan, mendapatkan pahala haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sama-sama nasihat tiga perkara. Nasihat tiga perkara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tiga golongan yang akan mendapat naungan Allah di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. La dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Padang mahsyar, ulama berpendapat ya tempatnya di Palestina sana nanti. Ardul mahsyar, bumi mahsyar itu nanti di Palestina. Terus yang meninggal di Celengkrang gimana Pak? Ya pada mabur semua. Ya, ketika idza zilzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi telah mengeluarkan isi perutnya. Orang semuanya berterbangan. Yang hamil, yang mau hamil, yang sedang menyusui, yang dikubur, semuanya terpelanting. Karena putaran bumi ini kan saking cepatnya, lebih cepat dari mobil yang paling cepat. Ketika orang naik mobil dengan kecepatan 100 km per setengah jam, ya, per menit, 100 km per menit. Nah, ini direm mendadak, orang akan terpelanting. Nah, di saat bumi hari kiamat, bumi yang putarannya begitu cepat itu dihentikan seketika, makanya semua terpelanting. Ya, gunung-gunung tuh berhamburan seperti kampas. Ya, manusia semuanya melayang, apalagi yang kecil-kecil itu. Ya, yang gemuk melayang nggak? Ya melayang, wong gunung aja melayang, apalagi yang manusia walaupun gemuk melayang. Ya, yang dikubur tuh semuanya bangkit, semuanya kumpul. Ya, kemudian namanya lautan itu rata, nggak ada air lagi, semuanya rata.
tanah semua, ya, bukit-bukit nggak ada, rata semuanya. Itu di bumi Palestina. Kemudian ya baginda Nabi makamnya tetap di Madinah. Di saat itu nanti antara Raudhah itu makam Nabi dengan rumah Nabi yang dinamakan Raudhah itu jadi Telaga Kautsar. Jadi Telaga Kautsar itu. Makanya namanya juga Raudhah, Taman Surga. Ya nanti di padang mahsyar itu jadi Telaga Kautsar itu. Nanti mimbarnya nggak berubah. Nabi naik mimbar nanti ya di situ. Mimbarnya tetap posisinya. Ya nanti yang belum ke sana mudah-mudahan Allah mudahkan untuk pergi ke sana. Amin. Ya sebelum nanti di padang mahsyar paling tidak di dunia ini pernah ke sana dulu kan. Nanti ketika di Telaga Kautsar, oh ingat inilah dulu tempat saya sholat di Raudhah. Insyaallah ya, Masya Allah. Nah itu saat itu memang sangat-sangat panas padang mahsyar karena matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sedangkan 1 mil berapa kilo? 1 mil berapa? 1,6 ya. 1,6 1 kilo 600 meter. Padahal sekarang ini posisi matahari dengan bumi jaraknya berapa? Jutaan kilometer. Bayangkan. Dari jutaan kilometer menjadi 1,5. Kebayang nggak panasnya? Ya, makanya ya keringat saat itu bercucuran keluar dari tubuhnya sesuai dengan amalnya. Maka alangkah beruntungnya orang yang mendapat naungan tidak terasa, dan naungan itu ya seperti orang yang melakukan sholat 2 rakaat. Padahal padang mahsyar saat itu lamanya 50.000 tahun. Masya Allah. Karena waktu itu makhluk miliknya Allah. Lama terasa lama ya bagi orang yang dilamakan oleh Allah. Terasa cepat bagi orang-orang yang dibikin terasa cepat oleh Allah. Sama waktunya, sama-sama merasakan 50.000 tahun, tapi setiap orang merasakan berbeda-beda. Maka ada orang yang mendapat naungan. Ya, mendapat naungan di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Siapakah mereka? Ada 3 orang. Ada 3 orang, diingat-ingat. Yang pertama al-mutawaddi'a fil makarih. Masya Allah. Orang yang menyempurnakan wudhu di saat cuaca dingin. Kemarin sudah dijelaskan 3 perkara yang sebelumnya amalan kafarat penghapus dosa, di antaranya menyempurnakan wudhu. Hanya saja ini kalimatnya berbeda. Yang kemarin fa isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu pakai isbag. Kali ini al-mutawaddi'a fil makarih, menyempurnakan wudhu di waktu cuaca dingin. Jam'u makrohin bi fathil mimi warra, yaitu lafad makarih ini kata asalnya dari makrohin bi fathil mimi warra, yang di fathah mim dan ro-nya, makrohin. Jadi jamannya makarih ya. Makarih itu cuaca yang sangat-sangat dingin. Auqatin masyaqqah, atau waktu-waktu yang sangat-sangat berat. Wahia auqatil bardis syadida, yaitu waktu yang sangat dingin. Ini Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan makarih. Ini yang pertama ya, orang yang menyempurnakan wudhu di saat cuaca dingin. Nanti di padang mahsyar yaitu dia akan mendapat naungan. Yang kedua, wal masyi ilal masajid fid dulmi, orang yang pergi ke masjid di waktu gelap. Masya Allah, yaitu isya dan subuh. Hari ini nggak terasa. Cuma nanti kalau di padang mahsyar baru orang tuh menyesal, bahwa ternyata
Di saat orang-orang sedang panik, kepanasan, kesana ke sini bingung, sudah panas, telanjang bulat, udah pokoknya nggak ketulungan. Ya orang bingung saat itu memang betul-betul panik, nggak memikirkan anaknya, nggak memikirkan istrinya. Bayangkan, saking paniknya orang pada nafsi-nafsi memikirkan dirinya. Ya karena memang saking lamanya 50.000 tahun kita dipanaskan, diterik matahari sejam aja nggak kuat, betul nggak? Sesekali coba itu di lapangan berjemur di kuling gitu, ya 1 jam aja, ya tuh Pak Kiki coba itu latihan berjemur, buka baju itu panas terik matahari, puasa lagi. Itu nggak akan kuat ya, apalagi matahari didekatkan 1,5 kilo selama 50.000 tahun. Makanya kita nih sebenarnya di dunia ini baru main-main, belum hidup yang sebenarnya. Maka karena kita nih masih main-main, nggak boleh, kita nggak layak apa yang disombongkan. Coba, betul nggak? Jadi pekerja kantor ya cuma main-main, jadi pengusaha cuma main-main, jadi pejabat juga cuma main-main, jadi orang kaya cuma main-main. Kenapa main-main? Ya karena kalau sudah waktunya mati, semua apa yang kita miliki semuanya akan ditinggalkan. Berarti kan cuma main. Seperti anak kecil main mobil-mobilan, main rumah-rumahan, ya, main duit-duitan. Kan duitnya banyak anak kecil tuh. Tapi itu cuma main-mainan. Seneng anak kecil tuh. Begitu dipanggil ibunya, "Nak, waktunya makan." Semua permainannya ditinggalkan. Itulah kehidupan kita, mataul ghurur. Jadi seorang ayah ya cuma main-main. Jadi seorang ibu ya juga cuma main-main. Nah ini manusia ini perjalanannya panjang, beda dengan kucing yang kayak itu tadi suara. Ya. Kalau kucing itu mati selesai masalah. Kalau manusia mati itulah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Cuma kan kita nggak berpikir kalau kita di dunia ini sebenarnya cuma singgah dan main-main. Tapi yang main-main ini dianggap itu ya kayak beneran. Kapan sadarnya? Nanti kalau setelah mati. Ternyata perjalanan kita ini masih panjang. Kita hidup ini cuma 60-70 tahun. Dibandingkan di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Makanya begitu meninggal dunia di akhirat, kok serasa nggak pernah hidup di dunia. Masya Allah. Usia kita yang 60-70 tahun seperti hidup hanya beberapa menit. Karena perbandingannya 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Ya, jadi kalau orang menjabat selama 5 tahun itu baru berapa menit? 5 menit. Makanya sudah pohodei. Ya. Jadi lupa. Saya pernah jadi pejabat nggak ya? Lupa. Saya pernah jadi PNS nggak? Lupa semua. Ya, yang ingat itu ya dirinya sekarang itu, dia yang hadapi adalah padang mahsyar. Nah, disinilah baru terasa ternyata dunia itu nggak ada apa-apanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, namun itu kembali masalah hidayah, hidayah. Padahal kalau kita nih berpikir kalau kita nih orang akhirat, betul nggak? Orang akhirat, kita ini kan calon mati atau camat calon mati. Sebab kalau kita ini sudah tahu calon mati, kalau caleg itu kan belum tentu jadi, betul nggak? Nyalonkan caleg ya, kalau jadi alhamdulillah, nggak jadi ya duitnya ditarik deui. Karpet sudah digelar di masjid ditarik deui, batu-batu bata untuk jalan ditarik deui. Ya, namanya juga caleg, bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau camat calon mati itu udah pasti. Orang yang nyalonkan caleg aja mati-matian karena berusaha ingin jadi. Sedangkan kita ini calon yang pasti, yaitu camat. Kenapa kita nggak sungguh-sungguh? Betul nggak?
apalagi di bulan Ramadan. Coba berpikirlah sejenak ya, kalau kita ini berpikir kalau kita calon mati ngapain kalau selepas subuh tuh nggak ada aktivitas, lebih baik kita berlama-lama di dalam masjid. Karena duduknya kita di masjid sambil menunggu isyraq itu sebagai amalan kafarat penghapus dosa. Coba, karena menunggu sholat setelah pas sholat itu adalah kafarat penghapus dosa. Tapi itu kembali masalah hidayah. Andaikan orang itu ya melihat di sekelilingnya orang mati ada 5, belum tentu dia yang melihat itu sadar, tetap berpikir ya pasti ya yang lain dulu. Saya belakangan walaupun usianya sudah tua. Jadi nggak gampang. Maka itulah menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Kita ini bisa sholat karena dikasih hidayah oleh Allah. Bisa duduk dalam taklim karena dikasih hidayah oleh Allah. Sehingga dalam sehari semalam minimal kita minta hidayah berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah wajibnya itu 17 kali. Karena orang itu tidak akan bisa berbuat baik kecuali kalau dikasih petunjuk oleh Allah. Jadi jangan berpikir oh saya ini enakan tidur, bukan enakan tidur di rumah, enggak. Karena memang tidak dipilih oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jamaah syukur kalau dilihat dari usianya rata-rata di atas 50. Betul enggak? Kalau usia kita 63 paling tinggal 13 kali lebaran. Betul? 13 kali lebaran tuh nggak lama, betul nggak? Serasa baru kemarin Idul Fitri, sekarang mau Idul Fitri lagi. Itu yang usianya 50. Kalau yang usianya 60, kalau 63 berarti 3 kali lebaran. Cobalah berpikir. Jangan berpikir oh saya ingin usianya seperti Mbah Cibacang atau kayak Haji Rusnadi, enggak semuanya. Ya, enggak semuanya. Paling kita nih yang 60 70 itu rata-rata 60 70. Tapi kalau sudah 60 itu udah namanya lampu ya, bukan lampu merah. Ya hampir merah lah. Hampir merah, harus hati-hati. Lampu kuning. Kalau enggak hati-hati lewat itu bisa ketabrak. Jadi hati-hati. Insyaallah ya. Masya Allah. Memang hidayah orang kita nih di dunia calon mati sebenarnya orang akhirat, bukan orang dunia. Hidup ini cuma singgah dan cuma permainan. Ya cuma permainan. Hidup yang sebenarnya itu setelah mati. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti di padang mahsyar orang-orang yang dapat naungan di antaranya adalah orang yang menyempurnakan wudhu. Masya Allah. Yang kedua apa? Melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap. Yaitu yang dimaksud adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini paling berat-beratnya nih. Li'adli sholati ma'al jamaah, karena dengan tujuan untuk menunaikan sholat berjamaah. Ada juga malam-malam ke masjid, tapi bukan sholat berjamaah, numpang modal, numpang kencing, numpang BAB, ya, sama aja, tapi beda pahala. Kalau ini malah ngebek-ngebekin sepiteng, ya, datang ke masjid bukan ke sholat berjamaah, tapi cuma buang kotoran. Ya, makanya di sini dijelaskan li ajlis sholati ma'al jamaah, pergi ke masjid jalan kaki di waktu malam gelap gulita untuk menunaikan sholat berjamaah, bukan cuma numpang kencing, tapi memang untuk sholat berjamaah. Makanya nanti dapat apa? Yup-yupan, yaitu naungan di hari kiamat. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, wa mut'imul ja'i, memberi makan orang yang lapar. Masya Allah. Kemarin sebelumnya juga sudah ada
ya amalan kafarat diantaranya memberikan makan kepada orang. Jadi amalan memberikan makan ini memang luar biasa. Ya, maka ini ya kita praktekkan dalam sehari-hari, walaupun ya hanya beberapa gorengan bala-bala, tapi kita berusaha setiap hari itu ya menyempatkan untuk memberi makan orang lain. Insyaallah ya. Ini penting nih, amalan yang nanti di padang mahsyar akan mendapat naungan Allah. Bisa jadi orang yang dikasih makan itu adalah calon ahli surga. Ya, kita nggak tahu. Ternyata yang pernah kita kasih makan adalah walinya Allah. Begitu nanti di padang mahsyar ketemu, kita diputus ke neraka. Kan tegang tuh, diputus ke neraka. Kamu diputuskan ke neraka. Nggak kebayang kan? Sedihnya luar biasa. Pada saat itu, nah orang ahli surga kan lihat-lihat penduduk ahli neraka. Karena kenapa diperlihatkan? Ya, walaupun antara surga dengan neraka itu jauh, tapi ahli surga bisa melihat seluruh penduduk ahli neraka. Seluruh penduduk ahli neraka bisa melihat seluruh penduduk ahli surga. Ini siksaan yang paling berat bagi ahli neraka itu apa? Penyesalan. Kalau disiksa dia nggak melihat penduduk ahli surga, mending sudah disiksa habis-habisan melihat penduduk ahli surga sedang menikmati bidadari. Aduh, kabita. Ya kan? Nah, ahli surga bisa melihat penduduk ahli neraka. Rasain lu. Rasain lu, nikmatin lu. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya ahli surga tambah bersyukur, ahli neraka tambah menyesal. Makanya siksaan yang paling pedih bagi orang ahli neraka bukan karena siksaannya. Karena siksaan dia wajar, merasa dirinya bersalah. Memang merasa bersalah, makanya disiksa pun ya ngapain protes. Ya, tapi penyesalan bagi dia itu ya kenapa kok pada saat itu saya tidak beramal soleh seperti orang-orang ahli surga itu. Nah, ketika ada ahli surga, dia lihat-lihat, ya, kemudian ahli neraka tuh teriak-teriak, "Oi, ingat saya nggak?" Sahanya. Bukan. Ingat nggak? Sahanya. Dulu yang pernah ngasih kopi 1 gelas di Asukur, saya yang ngadukin itu loh buat kamu itu. Ya, 1 gelas kopi sama rokok. Enggak, rokok mah. Cuma kopi. Oh iya. Saya ingat ya. Saya minta syafaat. Boleh. Akhirnya disyafaati masuk surga. Masya Allah. Mazazul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Masya Allah, penting ya. Jangan meremehkan makanan lah. Walaupun hanya 1 biji kurma. Insya Allah ya. Kita nggak tahu di antara kita yang ahli surga itu siapa. Betul nggak? Ustadz belum ada jaminan, ya. Ulama belum ada jaminan, hafiz Quran belum ada jaminan. Kadang orang-orang yang kelihatannya biasa ternyata ahli surga. Tapi kalau kita sering ngasih makan orang, ya, ngantar buah-buahan, ngantar pericikan, duku, apalagi manggis, duren, ya udah jangan banyak-banyak, nanti nggak itikaf. Disitulah mungkin dari sekian jamaah mesti ada yang ahli surga. Begitu nanti di padang mahsyar, nah dia bisa mensyafaati. Nah, li kulli mu'min syafa'ah, kata Nabi, setiap orang beriman bisa memberi syafaat. Li kulli mu'min syafa'ah. Jadi orang beriman itu ya bisa memberi syafaat kalau memang ahli surga. Ya, kamu saya ajak masuk surga. Senangnya luar biasa. Cuma gara-gara 1 gelas kopi. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan. Ustadznya dibikinkan maxti gitu ya. Insya Allah ya.
Kalau perlu susu, ya, jangan pelit-pelit, insyaallah ya. Nah, ini makanya memberi makan tuh amalan yang luar biasa. Hadis yang sebelumnya diampuni dosa-dosanya, hadis yang sekarang ini nanti akan mendapat naungan di padang mahsyar. Ya, pertama apa tadi? Menyempurnakan wudhu di waktu dingin. Yang kedua, jalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah di waktu malam, bukan untuk numpang kencing. Yang ketiga, memberi makan. Ingat-ingat nih, door prize. Nah, gampang kan jawabannya? Minimal satu aja. Siapa orang yang mendapat naungan? Ya, nanti satu aja udah cukup. Ya, jangan sampai tiga-tiganya pokok kaci dateng. Masa menyempurnakan wudhu aja masih lupa deh, ya. Jalan kaki ke masjid di waktu malam masa lupa deh. Kemudian memberi makan orang yang lapar. Yang sering itu memberi makan orang lapar itu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita praktekkan sehingga kita mudah-mudahan menjadi calon ahli surga. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.